Kalau di Shopee, biasanya itu mereka sudah paham produk. Kalau di TikTok, itu bisnis online sekarang udah berubah. Kita mesti banyak hal yang mesti kita analisa. Nah, kali ini saya mau bahas salah satu hal yang penting yang sering diabaikan orang-orang, tapi ini menurut saya ini penting. Ya, itu namanya funneling jualan online. Ya, teman-teman kalau misalkan ada yang merasa ini nggak penting, mau di skip nggak apa-apa. Tapi kalau ada yang mau ngikutin sampai akhir, boleh. Karena ini menurut saya ini dibutuhkan di jualan online zaman sekarang. Karena jualan online udah berubah guys, udah berubah sekali teman-teman. Dulu cuma posting-posting aja bisa dapat orderan. Sekarang kita harus analisa. Ya analis karena zaman dulu tuh nggak ada yang namanya live video ya, konten video, iklan juga masih dikit-dikit gitu ya. Jadi memang jualan online berubah sekali teman-teman ya. Kalau dibandingkan saya dulu jualan online pertama 2010 masih zaman Kaskus ya, itu beda lagi. Jadi memang sudah banyak berubah. Nah, ini funneling jualan online. Jadi juga bagaimana kita bisa membuat customer kita ketika kita jualan online hingga masuk menjadi pembeli di produk kita. Ya, ini saya bikin soal funneling jualan online. Ini saya kasih konteksnya di Shopee, Tokopedia, Lazada, TikTok dan semacamnya. Ya, ini funneling jualan online ini sebetulnya yang dipakai oleh orang offline ya, lalu diterapkan di marketing-marketing yang online seperti Facebook Ad, Google Ad, ini sudah pakai seperti ini ya. Tapi memang kita penjual yang di Shopee, di TikTok, Lazada itu jarang menerapkan ini karena dulu dirasa nggak terlalu kepake teman-teman. Tapi sekarang menurut saya nih teman-teman yang jualan online di Shopee, TikTok, Lazada dan semacamnya harus ngerti. Karena teman-teman nanti udah akan ada waktunya untuk eh, nanti apa ya bisa dibilang ini menuju ke arah funnelingnya itu harus tahu. Kalau enggak nanti akan kalah dengan penjual-penjual yang lain. Gitu ya teman-teman ya. Oke, funneling itu kurang lebih nanti modelnya ya seperti ini. Jadi nanti ini namanya funneling. Jadi mengkerucut. Mengkerucut. Funneling itu bagaimana supaya kita membuat sesuatu yang awalnya banyak, kita kerucutkan. Ya supaya semakin sempit ini permukaannya supaya semakin menguntungkan kita sebagai penjual. Ini saya mau bahas dua. Ini yang pertama tentang tipe-tipe customer. Lalu setelah itu tentang bagaimana menggiring customer sampai menuju ke pembelian. Gitu ya. Ini secara konsep. Saya nggak bahas teknis hari ini teman-teman ya. Saya nggak bahas teknis, tapi hari ini saya bahas tentang uh, teorinya, tentang bagaimana secara marketingnya, bagaimana secara salesnya kita bisa mendapat penjualan ya. Ini pertama, ini kita mau bahas ini gambar cat tipe-tipe simpelnya tipe-tipe customer gitu aja saya bahas ya. Ini namanya leads enter funnel. Leads enter funnel ya supaya nggak bingung berarti anggap aja tipe-tipe customer gitu. Nah, tipe-tipe customer itu secara garis besar itu dibagi tiga. Itu ada yang namanya cold, warm, sama hot. Ya, cold itu apa? Cold itu kalau kita ketemu customer jualan online, dia belum ngerti apa-apa tentang produk kita. Contoh, contoh misalkan saya lagi pembeli lah. Contoh saya sebagai pembeli deh. Saya sebagai pembeli, saya lagi scroll di TikTok, di TikTok. Tiba-tiba, ini contoh aja ya. Tiba-tiba saya lihat orang main padel. Begitu orang main padel, di situ ada produknya, dia sambil mengiklankan, mungkin di afiliator gitu ya. Mengiklankan, saya melihat ada sepatu padel. Saya sebagai orang awam tidak tahu kalau padel itu ada sepatu khusus. Ya saya nggak ngerti nih, sampai sekarang saya juga nggak tahu ada sepatu khusus apa enggak. Nah ini contoh aja, ini contoh. Contoh ternyata ada sepatu khusus padel. Saya baru tahu. Nah kalau saya baru tahu akan suatu barang, itu namanya saya di yang namanya cold ini. Cold, karena saya tidak tahu barangnya, ya tiba-tiba ada barang lewat di tempat saya, mungkin iklan, ya iklan contoh misalkan di TikTok, kok ada tiba-tiba barang lewat, saya nggak tahu, saya baru tahu di situ, itu saya namanya cold, jadi benar-benar nggak tahu. Nah setelah cold ada namanya warm.
Warm itu berarti saya sudah tahu barangnya tapi saya belum mau beli barangnya. Itu namanya warm, ya. Warm. Jadi ada potensial nih, ada potensial tapi saya belum mau beli barangnya. Mungkin saya masih lihat-lihat. Contoh misalkan saya lihat-lihat, kok ada ya handphone ini merek Realme misalkan. Kok murah banget. Pengen nih gitu. Pengen. Tapi suruh beli, nantilah. Saya belum mau beli. Nantilah akhir bulan lah ya gitu ya. Nantilah. Nah, yang orang-orang kayak gitu tuh namanya warm. Ini orang yang punya potensi untuk membeli. Jadi harus di follow up ya supaya dia mau beli. Lalu ada namanya hot. Hot itu berarti dia sudah pengen beli. Jadi dia memang tujuannya masuk ke TikTok, masuk ke Shopee atau apapun itu memang sudah tahu barang yang mau dibeli, mungkin bahkan sudah tahu beli sama penjual yang mana. Nah, terus dia searching, akhirnya dia klik, mungkin dia punya voucher, mungkin dia punya kupon, mungkin dia udah ngerti cara belinya dan akhirnya dia beli di situ, dia closing. Ya. Nah, ini customer itu sebetulnya bisa kita giring dari dia dari cold menuju warm menuju hot gitu ya. Saya ulang ya, bisa kita giring dari cold, warm, hot. Nah, ini tergantung marketingnya kita. Misalkan saya punya brand baju merek A. Tiba-tiba saya bikin di TikTok konten tentang baju brand merek A. Datang tuh pembeli-pembeli lihat loh. Ada tuh ternyata view-nya banyak. Ternyata ada tuh merek ini. Nah, itu kan berarti kan orang-orang yang baru melihat merek Anda, merek A. Kan kelihatan di TikTok kan ada berapa view itu kan kelihatan. Nah, berarti orang sudah mulai nih orang-orang ini mengenal. Nah, orang-orang mengenal ya nanti mungkin kita pancing biar dia follow, oke? Follow akun kita. Begitu dia follow akun kita, mengenal, kita bikin konten lagi. Itu kita bikin konten lagi, bikin konten lagi, bikin konten. Nanti lama-lama dia akan menjadi warm. Dia sudah tahu. Mulai kelihatan lah siapa yang sering nonton, siapa yang follow, siapa yang aktif komen gitu kan. Itu udah mulai kelihatan nanti dia jadi warm. Begitu warm, ya, begitu warm tiba-tiba ada event 12-12, kita bikin promo, kita pancing dari warm mereka menjadi hot. Ya, itu namanya funneling. Funneling, kita mengubah orang yang awalnya nggak tahu tentang produk kita dari cold menuju warm menuju hot. Itu namanya funneling teman-teman ya. Nah ini teman-teman harus ngerti karena sekarang jualan online sudah harus paham beginian teman-teman. Sudah ngerti harus follow up-nya, sudah ngerti bikin konten, ya sudah ngerti. Nah jadi ini adalah suatu konsep di mana kita harus menggiring customer kita yang nggak paham apa-apa sampai membeli. Oke, itu kita eh, dari sisi apa kita lihat dari sisi jenis customernya, jenis pembelinya, ya cold, warm sama hot. Nah, kalau kita lihat dari sisi marketing funnelnya, ya marketing funnel. Nanti kak ini apa sih kak kok kayaknya rumit banget. Ini kalau awal kelihatan rumit, tapi kalau sudah paham nanti ini sangat membantu sekali buat kita jualan online. Ya sekali lagi kalau anda merasa nggak penting ini skip aja videonya nggak apa-apa, gitu ya. Tapi kalau menurut saya ini penting ya. Ini marketing funnel. Nah, kalau tadi kita lihat dari sisi jenis-jenis pembelinya, jenis customernya, kita melihat dari proses kita prosesnya supaya barang itu tidak dikenal orang sampai orang itu membeli. Ya, ini namanya proses marketing atau proses eh, apa ya namanya? Ya marketing lah ya, lebih jelas marketing atau mungkin kadang ada yang bilang mungkin bisa dibilang sales funneling juga bisa. Tapi ini mulai dari atas. Nah, ini mulai dari ada step-stepnya nih. Kita mulai dari yang merah ya. Ini step namanya awareness dari atas, awareness. Awareness itu berarti maksudnya gini teman-teman. Awareness itu biasanya customer itu nggak tahu sama sekali tentang produk kita dan kita mengiklankan supaya mereka tahu. Ya, ya. Kalau di Shopee biasanya itu mereka sudah paham produk. Kalau di TikTok
itu biasa belum. Ya, karena TikTok itu biasa sosial media kan, orang di sana untuk bersosialisasi, ya. Kita kasih satu barang baru. Nah, itu namanya awareness. Jadi orang nggak tahu apa-apa, jadi aware. Ya, itu proses pertama. Kayak tadi orang yang cold tadi ya, funneling cold, nggak tahu apa-apa. Orang yang cold dikasih something sesuatu, itu namanya prosesnya awareness. Ya, bisa lewat ini kalau di sini media sosial, iklan TV, hubungan masyarakat ya ini kalau secara umum ya. Tapi kalau yang simpel ya iklan TikTok, konten TikTok ya. Itu mulai dari sini. Nah, lalu tahap kedua tuh ada namanya consideration. Consideration tuh orang-orang di mana mereka udah mulai searching sendiri. Nah, biasa orang Shopee ini sudah mulai di sini nih. Ya, Shopee itu nggak mulai dari awareness, tapi dari consideration. Ya, karena marketnya Shopee itu lebih warm. Kalau TikTok tuh lebih cold marketnya. Kayak sampai sini loh, ternyata ada bedanya gitu ya. Nah, consideration ini ya kalau kalau mereka sudah sampai tahap consideration, biasanya mereka udah searching sendiri, mungkin mereka googling ya, tanya-tanya ChatGPT atau macam-macam ya tentang suatu produk. Ya, mereka udah tahu. Nah, lalu setelah itu ada mengkerucut lagi proses namanya conversion. Conversion itu jadi mereka tuh sudah mulai lihat-lihat something, sudah mulai kayak pengen nyoba gitu. Kalau ada sampel mau gitu ya. Kalau ada sampelnya mau. Terus ini sudah mulai orang-orang ditawar-tawarin, diinget-ingetin, di follow up gitu ya. Kalau kita Shopee itu biasa ada broadcast message. Ya, broadcast message itu cukup penting untuk kita message lagi orang-orang yang mungkin sudah pernah mengunjungi produk kita, udah pernah add to chat ya kita ingetin lagi. Itu proses proses conversion dan ada juga orang yang sudah mulai beli juga barang di proses ini juga bisa. Ya, juga memungkinkan. Terus activation. Activation. Nah, activation ini dimana orang-orang udah mulai bisa beli, bisa booking ya. Bisa beli, bisa booking, bisa mungkin kalau ada yang butuh DP atau pre-order bayar DP dulu ya. Itu yang activation ini. Ya, jadi conversion sama activation ini sebenarnya di mana di dua tahap ini orang-orang udah mulai melakukan pembelian. Gitu ya, di mana orang udah mulai melakukan pembelian. Cuman yang conversion kalau masih ada gratis sampel atau apa mereka masih nyoba, tapi kalau activation ini lebih sudah hot market. Nah, terus habis itu loyalty. Nah, loyalty ini biasa kalau ada sistem poin ya, belanja-belanja. Kalau online masih agak jarang nih loyalty. Ya. Lalu berikutnya advokasi, advokasi untuk review produk. Ya, biasa kalau mereka senang, mereka akan review produknya bintang 5 biasa kalau online ya. Nah, ini marketing funnel-nya teman-teman ya, marketing funnel-nya. Nah, teman-teman harus ngerti di sini ya, harus ngerti kalau sekarang kita jualan online itu tidak selalu langsung orang beli. Ya, ada proses seperti ini ya. Seperti yang saya bilang, biasa proses gini dipakai dulunya waktu saya main Facebook Ad, Google Ad, ini penting banget. Tapi begitu masuk Shopee, TikTok, Lazada dan macam-macam, saya merasa ini tidak terlalu penting waktu itu. Setelah sekarang masuk ke 2025 mau ke 2026, saya merasa ini sudah mulai penting lagi untuk masuk di Shopee, TikTok dan kawan-kawannya itu. Ya, jadi memang sistem online ini bisnisnya udah mulai agak berubah teman-teman ya. Jadi jangan sampai kita terperangkap yang lalu-lalu ya. Kita harus ngerti ini supaya kita bisa belajar lebih lagi mengenai penjualan online. Gitu teman-teman ya. Ya, jadi kita belajar terus, berkembang terus karena dunia online itu dunia yang sangat inovatif, cepat sekali berkembangnya. Gitu teman-teman ya, semoga video ini membantu. Kalau suka ya di like aja, jangan lupa di subscribe juga channelnya. Thank you, sampai jumpa video berikutnya. Bye.